Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi dalam perenungan pagi di hari Jumat, tanggal 8 April tahun 2022. Ini adalah anugerah Tuhan yang senantiasa boleh kita rasakan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita yang datang dalam perenungan pagi, mari bersama kita minta bimbingan di dalam doa untuk memulai perenungan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang senantiasa boleh setiap kami rasakan. Dari malam dan di pagi hari ini, kami tetap merasakan Tuhan boleh berkuasa atas kehidupan kami. Kami tetap dijaga, disertai, ditopang oleh Tuhan lewat kehidupan yang masih Tuhan percayakan di pagi hari ini. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, ketika di pagi hari ini kami bersama akan melanjutkan aktivitas kami, namun sebelumnya kami mau melandaskannya dalam firman Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, membaca, dan memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Obadja. Obadja pasal 1, ayat 8 hingga 14. Obadja pasal 1, ayat 8 hingga ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menyelenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunung Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahannya. Demikianlah saudaraku atas pembacaan kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Ketika seseorang mengalami kemalangan, pada saat itu juga akan terlihat siapa yang masih setia, mengaku yang masih setia, menopang sebagai seorang teman atau sebagai seorang sahabat. Ketika seseorang mengalami kemalangan dan kejadian, itu dapat dilihat bagaimana orang-orang di sekitarnya apakah masih memiliki simpati atau empati. Atau orang-orang justru meninggalkan dan tidak peduli karena temannya mengalami kemalangan yang awalnya dia sukses, kemudian ia jatuh, rugi karena kemiskinan, karena hal dan lain sebagainya. Nah, apalagi Bapak Ibu Saudaraku di situasi dan kondisi seperti ini. Banyak orang-orang membutuhkan materi, membutuhkan kebutuhan hidup, dan berjuang habis-habisan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Itu terbukti dengan adanya bagaimana akhir-akhir ini harga minyak naik, harga sembako naik, dan masih banyak lainnya. Ada banyak pendapat bahwa orang awam menyatakan bahwa pemerintah itu tidak memperdulikan rakyat umum, bahkan rakyat miskin, dan masih banyak lainnya yang pendapatnya. Nah, sikap kesetiakawanan sosial dari ranah dan kondisi apapun menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan saat ini. Mari kita introspeksi, apakah masih ada rasa simpati dan empati kita dalam kehidupan sosial yang masih mampu memahami dan menyelami perasaan dan keadaan orang lain? Nah, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, nampaknya sikap empati dalam kesetiakawanan sosial itu telah hilang. Orang Edom itu dikatakan dalam tanda kutip mereka menari di atas penderitaan bangsa Yehuda. Mereka senang ketika Yehuda diserang sebagian besar penduduknya, dibawa ke pembuangan. Tidak hanya sampai di situ, mereka bahkan ikut menjarah sisa harta orang Yehuda dan menangkap, melenyapkan mereka yang luput.
Nah saudaraku, sikap ini mencerminkan bahwa Edom sepertinya telah menjadi mirip dengan seorang psikopat. Tuhan jelas sangat tidak suka, bahkan beritikad untuk memusnahkan Edom. Oleh sebab itu saudaraku, Obadya tampil sebagai seorang nabi yang diutus Tuhan untuk memberitakan peringatan dan teguran keras melalui nubuatannya terhadap bangsa Edom. Meski jika dilihat bangsa Edom adalah saudara dari bangsa Israel, dilihat dari keturunan Esau, tapi ternyata orang-orang Edom justru mempergunakan kesempatan itu untuk mementingkan kepuasan diri mereka sendiri, bukan untuk kepentingan banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita paham apa yang terjadi oleh bangsa Yehuda, bagaimana karakter orang-orang Edom, penguasa-penguasa besar, mereka menjarah, mereka tidak peduli, mereka mementingkan keinginannya sendiri, kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Apa yang dapat kita mengerti, belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini? Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa jangan sekali-kali kita menindas bahkan sampai memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Sebab mengapa saudaraku? Tuhan tidak suka dengan hal yang demikian. Tuhan menginginkan kita untuk bisa peduli kepada siapapun yang butuh bantuan dan uluran tangan kita. Kita lihat kehidupan Yesus. Selama hidupnya Yesus selalu hadir pada orang-orang yang butuh pertolongan dan perhatian. Mari lihat, kita baca di Injil dari Matius, Lukas, Yohanes, keempat Injil tadi. Yesus hadir pada orang-orang miskin. Yesus hadir pada orang-orang sakit. Yesus hadir pada orang-orang yang dipinggirkan. Yesus hadir kepada anak-anak dan masih banyak lainnya. Yesus tidak hadir kepada orang-orang kaya mencari perhatian, tetapi Yesus justru melayani orang yang terkadang disepelekan, dipandang sebelah mata, orang-orang yang termarginalisasi. Disitulah kita bisa melihat bagaimana sikap dan contoh Yesus. Mari kita perhatikan lewat sikap Yesus. Tuhan Yesus sudah mencontohkan kepada kita lewat perilaku perbuatannya selama hidup dan juga lewat karya penebusan di atas kayu salib, saudaraku. Karena empati dan cinta yang luar biasa menggerakkan hati Bapa di surga lewat Yesus Kristus untuk menebus dosa dan kesalahan umatnya. Sikap, hati, dan perasaan Yesus inilah yang seharusnya kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang beriman dengan siapapun, dimanapun kita berada. Jangan takut saudaraku kalau kita kekurangan, karena pada saat kita membantu meski dalam keadaan kekurangan, kita tidak hilang berkat yang lebih luar biasa dari berkat materi yang kita miliki. Kita tetap memiliki Kristus sebagai sang sumber berkat. Kita masih punya Tuhan Yesus. Dengan sang sumber berkat, Tuhan pasti akan memberikan berkat yang terbaik. Tidak melulu soal materi, banyak hal lainnya yang Tuhan dapat berikan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu kehadiran kita sebagai orang percaya harus mampu mencerminkan sikap dan kasih Kristus lewat sikap kepedulian, ketulusan dan kepekaan kita terhadap sesama yang membutuhkan. Selamat menjadi berkat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan surga untuk firman Tuhan yang boleh bersama kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Kami bersyukur ketika kami diingatkan kembali bahwa apapun yang kami lakukan harus dengan ketulusan hati. Kami mencontoh sikap dan perilaku Tuhan yang sudah memberikan contoh terlebih dahulu bagi kami. Bagaimana kami harus peduli terhadap sesama, menolong teman-teman saudara-saudara kami yang butuh pertolongan, sama seperti Yesus melayani kami dulu yang butuh pertolongan. Ajarkanlah kami untuk tetap selalu setia dan meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersama akan merenung, kami bersama akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan boleh bersama dengan kami, memberikan topangan, kekuatan, sehingga kami boleh berbuat baik, kami boleh beraktivitas dengan baik, mencerminkan seperti apa yang sudah Tuhan contohkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya kehidupan kami dari pagi, siang, hingga malam tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.